Oke teman-teman, kembali lagi dengan gua, dan di pagi hari ini gua akan membahas mengenai slow living ya, yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang karena semakin kesini hidup kita semakin dipercepat gitu kan, dengan adanya informasi dan teknologi yang semakin canggih begitu kan, dengan adanya internet, terusan kendaraan yang sangat cepat menuntut kita untuk bekerja melebihi batas kapasitas, atau kita harus dituntut untuk bisa multitasking atau mengerjakan sesuatu, mengerjakan banyak hal dengan satu waktu bersamaan gitu kan. Dan slow living itu meminta kita untuk tidak melakukan hal itu, tidak multitasking, tapi kita harus lebih ke monotasking gitu kan, mengerjakan satu hal yang memang kita sukai dan memang kita pengen kerjakan gitu kan, begitu. Jadi monotasking itu atau slow living itu bukan berarti kita meniadakan pekerjaan atau bermalas-malasan gitu kan, namun lebih ke menghargai hidup kita untuk menghargai waktu, untuk bekerja lebih fokus, bekerja lebih tenang, bekerja lebih jelas gitu kan, dan kita bisa merasakan nikmatnya hidup dalam setiap detiknya gitu kan. Nah, jadi slow living itu mengembalikan hidup kita pada zaman dahulu gitu kan, ke zaman dulu yang memang kita mengerjakan ya udah, kita hanya mengerjakan A saja gitu kan, kita tidak mengerjakan hal yang lain juga gitu. Ini adalah dampak atau respon dari adanya internet dan teknologi yang semakin cepat ya. Jadi banyaknya informasi, banyaknya alat-alat yang memang membuat kita susah untuk bisa menghargai waktu atau membagikan waktu dengan orang-orang yang kita cintai gitu kan. Karena miris ya melihat kita di rumah gitu kan, hidup berkeluarga, berpasangan dengan orang tua misalkan, kita cuman hanya punya waktu ketika mungkin ya, jika lihat kebanyakan orang itu gak ada gitu kan, mereka bertemu tapi tidak menghargai, tidak melakukan atau menghabiskan waktu bersama gitu kan, begitu. Nah itu sangat disayangkan gitu kan. Jadi kita terus saja bekerja, kita tidak punya waktu untuk misalkan makan di luar bersama keluarga, bersama pasangan, main keluar, berlibur sedikit sejenak gitu kan, menikmati kopi, menikmati makanan di luar, sehingga itu tidak bisa kita dapatkan jika kita terus bermultitasking atau hidup untuk bekerja. Jadi di sini slow living itu memang menekan bahwa kita tidak boleh rakus gitu kan terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi dalam hal ini kita memang harus terus mencari tahu ikigai kita, bagaimana cara kita menyeimbangkan waktu atau menyeimbangkan kehidupan. Misalkan dari pekerjaan yang kita sukai cukup satu aja gitu kan, dan pekerjaan itu bisa menghasilkan uang gitu kan, dan pasangan kita bisa menyupport kita, orang tua kita, keluarga kita, kemudian ya dalam ikigai itu memang intinya menyeimbangkan hidup ya. Jangan hidup hanya untuk bekerja, atau jangan hidup hanya untuk bermalas-malasan gitu kan. Jadi kita harus seimbang gitu kan dalam menjalani kehidupan ini. Slow living ini kurang lebihnya mirip kayak filosofi Stoa ya. Yang memang ada dua hal yang tidak bisa kita kendali. Ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan dua hal itu jangan sampai membuat atau mengubah cara hidup kita untuk berbahagia.
kita harus selalu bahagia dalam menjalani kehidupan. Misalnya kita tersandung gitu kan, atau jatuh gitu kan, karena kita tidak melihat ada lubang misalkan, ada di jalan itu atau di tempat itu. Kemudian kita kesakitan gitu kan, sakit kaki atau ya karena jatuh gitu kan, terus kita marah, ya jangan marah gitu kan. Kita coba pertanyakan kepada diri sendiri, kenapa kita marah? Sedangkan ya kalau kita tersandung, kita tidak tahu ada lubang di sini. Kita sebelumnya tidak tahu ada lubang di sini tuh ada lubang. Jadi slow living itu ya udah, terima aja keadaan yang ada itu kan, dan kita hanya memperbaikinya dan terus menjalani hidup dengan baik. Gitu. Jangan menyalahkan keadaan ya, gitu kan, dalam slow living itu. Kita harus bisa membagikan atau membalance hidup dengan baik. Ada beberapa manfaat gitu kan dari slow living itu. Yang pertama mengenai kebahagiaannya, jadi kita bisa natural gitu, natural happiness gitu kan. Kita bisa berbahagia dengan natural, misalkan tidak hanya selalu kita mendapatkan suatu reward, suatu penghargaan baru kita bahagia. Nah, enggak gitu kan. Slow living itu ya udah, kita mendapatkan sebuah kejadian, apapun kejadiannya itu, mau baik mau buruk, ya udah kita harus bahagia gitu kan dengan hal itu. Begitu. Ini memang lebih mirip dengan filosofi Stoa sih, slow living ini. Jadi enjoy dengan suatu hal yang ada. Yang kedua adalah berpengaruh terhadap kesehatan mental ya, kesehatan mental. Karena dengan slow living kan kita lebih banyak terfokus tuh. Misalkan ketika makan kita lebih fokus pada rasa, kepada makanannya. Jadi tidak asal makan yang penting kenyang, enggak gitu kan. Slow living itu memang bisa harus merasakan setiap detiknya kehidupan gitu kan. Sehingga di situ kita membuat bahagia dan mental pun ya terjaga gitu kan. Baik mental maupun fisik. Jadi tidak terlalu terbebani gitu kan. Gitu. Slow living itu kayak ya kita hidup pelan-pelan gitu kan, namun pasti gitu kan, tidak tergesa-gesa gitu kan. Jangan sampai kita hidup tergesa-gesa dan akhirnya tidak berhasil juga gitu. Jadi sebaiknya kita ya santai-santai aja gitu, santai tapi bukan berarti kita malas gitu. Aktivitas sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu kan, dan kita menikmatinya, enjoy it, yeah, that's good, go ahead kan. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menjalani hidup slow living, ya dibacalah buku mengenai filosofi Stoa, atau di bahasa Indonesia ada buku Henry Manampiring, yaitu Filosofi Teras. Nah itu bagus buat teman-teman baca gitu kan, untuk lebih mengenal lagi tentang filosofi Stoa ini, atau filosofi terus dalam slow living ini. Slow living ini bisa berkaitan dengan frugal living ya. Frugal living itu ya hidup hemat gitu kan. Jadi frugal living itu misalkan contohnya kita bekerja, kita sisihkan uang untuk kehidupan sehari-hari, dan kita sisihkan sebagian besarnya untuk menabung untuk membeli rumah, membeli kendaraan, membeli apapun, menyiapkan dana darurat gitu kan. Cicil aja gitu kan. Nah itu salah satu bagian dari slow living yang membuat kita menjadi frugal living. Kita hemat karena kita takut dibutuhkan di masa depan gitu kan. Nah, slow living ini ya mungkin penghasilannya bakal lebih kecil dibandingkan orang yang multitasking, namun kebahagiaannya tidak akan tergantikan oleh orang yang multitasking gitu kan. Slow living kan, atau multitasking di slow living begitu. Jadi jangan lupa bahagia gitu kan. Dari hari ke hari kita harus tetap tenang menjalani hidup.
Ya udah, gua Agung tahu dan sekarang gua udah dekat sama kantor dan cuacanya bagus juga. Semoga teman-teman bisa menjalani hidup dengan baik. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja dan jangan terlalu dipikirkan, gitu kan. Cari solusi. Nah, begitu aja dari gua. Semoga bermanfaat. Gua Agung tahu dan See you in the next video.